aksi yang dilakukan oleh masing-masing jungler. Blade of Despair. Wah, ini mau full damage kah? Tapi ada Thunderbelt sebenarnya. Cuma gara-gara Blade of Despair setidaknya ada damage yang masif yang akan diberikan tentunya dari Lycan Punch. Oh my god. 10 kill sih wajar aja. Walaupun goldnya masih dipegang oleh Sutsujin ya. Dan damage dealer yang paling bisa menjadi eksekutor dengan Lycan Punch. Tapi pemotongan dari dalam wave loh. tadi jauh banget dari Sutsujin. Dan setidaknya ini akan nge-hold dari advantage Lordnya. Fnatic Onyx kehilangan Lord barusan. Wow, defense yang begitu baik pastinya. Dengan full item nanti mungkin akan berbeda lagi kasusnya, bakal berbeda lagi ceritanya. Oke. Skylar yang udah mulai fat banget nih. Bahkan sekarang kalau kita lihat Dairon bahkan bermain di bush. Ya. Dia bikin encourage di sini. Jaga-jaga kalau nanti dia goldnya keadaannya paling bawah. Nah, kalau ngomongin buat sekarang, ya tinggal menunggu setup aja. Dan power dari RRQ ada di linknya, ada di split pushnya. Namun sudah bisa ke-deny. Gara-gara tadi Suns udah muncul juga dengan Winter Crown-nya. Tinggal kita tunggu nih untuk next-nya ada di cewek. Divine Glaive kah? Winter Crown kah? Atau item-item khusus? Dibuka. Seperti... Wah, langsung dikeroyok begitu saya revitalize. Langsung dibuka. Oh. Tapi setidaknya mereka terlihat Resya berhasil mengantarkan satu poin di mana itu adalah Hidong. Maka itu sekarang coba lihat. Ada Resya menjadi korban pula. Tapi Kiboynya langsung menggila dan saja pada juga Kairi. Menjadi korban di dalam pertempuran. Wow, shutdown terjadi. Targeting ke arah Idok memanglah yang paling tepat karena dari tadi Idok menjadi cancellation dari Res. Namun pertukaran yang gak baik, dua tukar dua. Ya, efek stopper dari Ruby. Ini akan mengganggu juga untuk race-nya. Tapi The Way of Dragon yang indah barusan kita lihat. Sangat on point, 2 tukar 2. Tapi ingat juga kalau ngomongin setup di lane jauh. Yep. Sekarang perbedaan level terlihat jelas dan 1v1. Oke, sakit 1v1. banget. Terbakar. Resnya mencoba untuk bisa mengejar sedikit lagi. Masih ada Sutsujin. energi? Bisakah dia untuk kabur? Tapi sudah mulai terkepung. Ada retri? Hey! Tertembak tapi what? Dihancurkan lagi. Terjauh lagi. Dan masih bisa selamat. Oh my god, masih bisa selamat Tempest of Blade yang ready di waktu yang tepat. Dan Lord yang terbuka ini bisa menjadi momentum untuk Fnatic Onyx. Stok FYP 1 bulan ke depan. Yep. Dan ingat, tanpa retribution tapi Kairi bisa setup Lordnya duluan. Oke, apakah sekarang kita harus memanggil ya Sutsuling? Karena itu pada berbeda. Resya pun menjadi korban dan cewek harus mundur sedikit. Tapi Idok yang di bagian belakang langsung digaruk-garuk begitu saja. Dan Kairi bisa saja menjadi korban. Tapi Rizya langsung menggila pula. Namun untuk kali ini Kairi harus merasakan akibatnya. Dan sekarang ada serangan lagi yang dilakukan oleh Sutsujin. Masih di 2 tukar 2. Lord masih berdiri juga. Waktu yang tepat untuk genjatan senjata mungkin bagi mereka. Atau malah untuk RRQ mereka bisa Lord. Karena mereka punya pemegang retribution. 20 detik tanpa ada Kairi, 3 lawan 3. Ini sangat memungkinkan untuk RRQ mendapatkan Lordnya secara gratis. Di kontes kah? Oke, tidak ada retribution yang dimiliki oleh Fnatic Onyx, tapi mereka masih cukup berani untuk berada di bagian terdepan. Tapi shutdown pun tercipta bahkan untuk sekarang. Coba lihat, ada Tempest of Blade sedikit lagi, tapi Sutsujin benar-benar berubah skala dan Sutsujin masih ingin lebih. Aduh, Way of Dragon udah langsung dikeluarkan dan Satya. Sedikit lagi ada Immortal di dalam tubuh dari Sutsujin, tapi terpecahlah sudah sekarang Immortal di dalam tubuh dari Sutsujin dan juga Resya tidak ingin melepaskan, tapi Sutsujin finally berhasil ditumbangkan. Oh my god, Sutsujin high mechanical gameplay yang ditunjukkan sangat-sangat menarik. Namun Suns save the day, berhasil mendapatkan objektif Lord yang begitu mahal. Membuat sekarang momentumnya pindah ke Onyx. Ini benar-benar langsung di swing lagi loh sama Fnatic Onyx. Mereka pegang kendali teamfightnya secara penuh. Cewek yang tiba-tiba hadir dengan Chaos Assault yang begitu menyakitkan. Dan ditambah lagi sekarang ada Wishing Lantern. Hati-hati untuk Idok dan juga Dairon karena dia bisa ditarget oleh Suns nantinya ketika ada Eternal Guards. Lord coba untuk dimanfaatkan dan kali ini Sutsujin akhirnya kembali lagi ke Land of Dawn. Setidaknya winning conditionnya masih bisa di-cut untuk wave di bottom lane. Yap, itu dia. Namun di bagian bawah udah ada aksi penjagaan juga yang dilakukan oleh Kairi, mana dirinya ada di bagian bawah. Lordnya di atas, bergeraklah sudah 4 player. Akankah ada sebuah gebrakan yang mereka lakukan? Oke, Avatar Guardian dilakukan pula guna untuk bisa mengusir mundur sedikit. Beberapa pemain dimiliki oleh Arkeosi. Coba lihat, mereka langsung saja terpukul mundur. Namun sekarang ada aksi pengejaran dilakukan di mana Resya menjadi korban pula di dalam pertempurannya. Oh, masih bisa bertahan walaupun 12 turret hilang RRQ masih berjuang. Wow, defense yang menarik. Membiarkan Sutsujin tetap memotong lane di bawah. Dan membiarkan defense terjadi di area top lane plus mid lane. Untuk sekarang dengan keunggulan yang sangat-sangat masif. 3000 gold lead.
Tapi kita boleh lupakan 3000 gold lead-nya dulu. Kita coba untuk lihat setupnya Idok versus Res. Buset. Dan ini akan coba untuk dicari Idok. Apakah Oke. mau mencoba? Idok momentumnya agak Buset. dihancurkan sedikit tapi sekarang J-Patch-nya begitu mematikan dimiliki oleh Arkeology. Dibalikin? Walaupun Skylarnya hampir tumbang juga ya. Dan langsung ditutup juga. Gak bisa terlalu buru-buru. Udah untung banget soalnya buat RRQ dengan mengambil satu kesempatan. Memenangkan kuantitas dan menunggu Keyboy. Ketika nanti Lordnya juga akan muncul. Setup di bawah masih bisa dijalankan karena RRQ masih menang nih. Urusan push lane di bawah. Apalagi Lordnya di top lane. Ini akan ngebuat Setsujin makin lebih mudah lagi untuk maksimalin bagaimana power clear di area bottom lane. Oke, tapi trapping dari Fnatic Onyx juga gak main-main ini. Anggaplah cewek sendiri tadi hampir bisa dapetin solo kill. Jelas linknya juga full damage. Tapi apa kabar kalau race-nya nemenin? Itu kayak udah pasti fix kill gitu sih. 2 lawan 1 ya. Atau jangan-jangan ya full damage aja. Cewek dan Kairi. Biar nanti ketika ada Finch Poise, ya udah Rogernya akan mengejar sampai naik ke tembok. Ini landing jauh bisa jadi trapping juga sih sebenarnya dari kedua tim ya. 3-2 kah? Atau dibalikin bahkan 3-2 tapi purple buff. Oke. Oh, Keyboy. Ada purple buff, tapi di bagian belakang Dairannya langsung diusir lagi. Res harus menuju ke arah rekan-rekannya. Tapi Soblin langsung dikeluarkan dan mereka akan memulai lagi jalannya pertempuran. Tapi ternyata tidak. Dengan Revitalize yang sudah terpop up di dalam tubuh dari Keyboy. Dan ada Tempest of Blade juga yang sudah digunakan. Setsujin kali ini harus berhati-hati. Karena ketika dia bergerak ke area dari Lord, mau nggak mau dia harus bermain dengan safe. Dan kebetulan Setsujin juga jalan kaki, nggak naik tembok. Jadi mau nggak mau Vince Poise-nya masih ready. Dapetin informasi Purple Buff juga. Dan seperti biasa Sans, dia sadar akan game sense dari Purple Buff yang sangat amat dibutuhkan oleh Link. Jadi mau nggak mau tetap dijagain Purple Buff-nya. Ya, tapi Vision gak pernah putus. RRQ dia selalu memberikan informasi dari daerah Lord Pit-nya. Gak bakal bisa dicolong sama Fnatic Onyx. Dan udah mulai muncul. Setsujin di bagian bawah. Bottom lane-nya juga dan 2 Wishing Lantern. Wah ini bener-bener RRQ harus lebih berhati-hati lini depannya. Idok dan juga Diren. Untungnya udah ada Immortal di tubuh mereka. Jadi kalau ngomongin teamfight panjang dan penerimaan damage yang bisa diberikan dari Suns dan juga cewek. Ini semuanya bakal dihandle. Mereka pun sadar bahwa nggak bisa nahan damage-nya. Immortal salah satu solusi terbaik. Dan masih muncul di bawah, masih dengan split push-nya. Dan Onyx mereka harus mulai bergerak sekarang. Harus ada recall sih. Harus ada recall. Kalau enggak ini akan dimaksimalkan split push-nya. Masih mencari dari Idoknya karena kebetulan ada yang show di bottom lane. Dan ada yang ketemu juga sama Setsujin. Dan itulah Keyboy. Masih di poke juga Keyboy-nya. Lumayan sakit nih damage dari Riens yang sudah harus dikalkulasikan. Tapi lihat, untuk ngebuka vision Onyx rapi banget. Semua sisi terlihat. Oke, Res menendang lagi kepada berbeda dan itu berhasil menangkap karena Idok. Idok, satu itu lagi dan Idoknya berhasil langsung dihancurkan bahkan di bagian belakang. Coba lihat ada Avatar Guardian yang hampir saya tadi menangkap karena beberapa player. Tapi sekarang dengan sabar pun udah langsung dikeluarkan. Bahkan sekarang Darrennya tidak kuat lagi untuk menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi sebelah pergi kepada berbeda Darrennya. Udah tidak ada lebih depan yang berbeda. Kairinya masih berhasil selamat bahkan Setsujin masih bersembunyi terlebih dahulu. Oke, tersisa Setsujin bersama dengan Skylar. 4 member masih ready dari Onyx dan Haskell. Oke, Fnatic Onyx kayaknya mau coba buat ambil Lordnya secepat mungkin karena kali ini masih ada cewek juga di depan sana. 2 melawan 4. Skylar menemukan Wah, Sans. sakit banget no. tapi Skylar No, digangguin dan Keyboy. Seperti Keyboy tidak akan kuat untuk menerima begitu banyaknya damage yang masuk ke dalam tubuhnya dan ada pergerakan dari Setsujin. Coba lihat, akan menjadi milik siapa tapi ternyata malah berhasil diamankan oleh cewek. Menyaris banget dan masih Immortal. mau. Immortalnya pecah. Wah, Immortal pecah dan Skylar di bagian belakang melihat dari kejauhan. dan Winternya pun sudah digunakan cewek. Akan coba untuk team fight tanpa adanya item utility. Gak ada lagi immortality. Hanya berharap mungkin kepada item seperti Rose Gold Meteor. Tapi bukan item yang cocok untuk Lunox. Wow, what a play Setsujin. Masih dapetin keuntungan loh untuk Setsujin. Dengan hanya 2 dan lihat dari Lord yang masuk ke arah mid lane. Iya, Ini iya. kurang rapi. Tapi lagi-lagi wave manajemennya kurang rapi. Bottom lane juga masih bisa di-clear karena masih ada inner to red top lane. Akan dipotong oleh Setsujin. Yap, itu dia. Setsujin kembali memotong Oh, karena cancel. satu wave minion. Tapi sekarang ada Bang Pendant dikeluarkan dan Resnya masih berhasil bertahan dengan informasi yang sudah mereka ambil. Sakit. Oke, Lordnya sekarang ada di dalam area pertahanan dimiliki oleh Arkeology. Tapi dengan sangat cepat Wow. Lordnya dihilangkan. Lagi dan lagi mereka masih bisa bertahan. Masih Ini bisa dia. defense.
masih bisa bertahan lagi. Lordnya bisa dihilangkan juga, bahkan inner turret di bagian bawah masih ditahan loh. Masih standby dan lagi-lagi Lordnya di top lane seolah menandakan bahwa RRQ sedang ditolong dengan keadaan dari Lordnya yang stay di top lane dari tadi. Wah, asli. Tempo yang gak pernah turun, 22 menit. Wow. Game berjalan tidak terasa sama sekali. Teamfight yang tidak henti-henti 20 terjadi. banding 23. 1 kill lagi 2024. Tapi buat sekarang RRQ yang harus ngelakuin cut jauh-jauh. Karena emang Fnatic Onyx udah menguasai area jungle-nya. Dan apakah akan ada flanking semenjak purple buff didapatkan, dan itu dia informasinya. Ini sense gamenya Sutsujin gila banget sih. Pemotongannya Maksud gua sih. dia pegang semua map. Iya, dia tahu gitu loh kalau misalkan dapetin informasi bahwa ada 4-5 member dari Fnatic Onyx ada di jungle mereka, ya udah otomatis berarti lini belakangnya kosong. Mereka ambil purple buff-nya, punya Kairi. Dan setidaknya Sutsujin masih punya power dengan split push. Oke, so temponya diturunkan sekarang. Mereka harus sama-sama untuk ngejaga zonanya. Mereka harus tahu teritori yang harus mereka jaga. Jangan sampai lepas. Bahkan gerakan 5 man ini udah paling penting di menit sekarang. Oke, Rest tadi menyelesaikan Winter Crown. Apakah ini akan menjadi sebuah umpan juga ketika nanti Idok bermain dengan Flicker I'm Offended? Karena sekarang lagi-lagi Fnatic Onyx akan bermain di area river. Mereka akan menguasai zona Lordnya. Center dibuka. Mendapatkan informasi juga ada 4 pemain di purple buff. Dan ini akan menyulitkan Sutsujin, tapi teamfight. Oke, ada Kiboy menjadi orang terdepan. Avatar orang Guardian yang gak kena ke arah siapapun, tapi Dairon tadi mencoba untuk mengambil celah. Malah Dairon menghilang dengan sangat cepat. Ada satu Winter Crown di dalam tubuh cewek, tapi ceweknya berhasil dihancurkan, dan ini menjadi kesempatan begitu indah yang dimiliki oleh Arkeosi. Dan sepertinya mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan, Kak mencoba untuk mengejarkan, dan tidak ternyata. Ya, mereka sadar limit dari RRQ juga ada di Tempest of Blade-nya Sutsujin. Setelah itu reset kembali. Oke, tapi setidaknya nggak ada cewek. Fnatic Onyx nggak akan bisa ngelord dengan cepat. Mereka harus mengandalkan bagaimana Chaos Assault, Darkening, damage yang begitu instan terhadap Lordnya. Dan sekarang 4 melawan 4 dengan kehadiran dari Skylar. Tentu RRQ sedikit lebih diunggulkan dengan adanya Gold League juga yang sudah mulai swing menuju ke RRQ Hoshi. Tapi 60.000 ada cewek juga kayaknya nggak bisa instan sih ini. 20.000 maksimal damage Chaos Assault pakai Darkening. Kayaknya harus di setengahin dulu atau di seperempatin dulu darah Lordnya. Seperempat baru Chaos Assault ya. Iya, baru di all in. Ya tapi masalahnya kalau misalkan dipok duluan nih untuk Lordnya, itu kesempatan malahan buat Sutsujin di bottom lane. Dia bisa dorong Lordnya duluan. Dan ini mau gak mau dengan adanya weak minion yang mulai dijalankan dan bahkan dibalikan dengan Rinse. Eternal Guard. Ada Eternal Guard tadi dikeluarkan pula, tapi Kairi dari kejauhan mencoba untuk bisa mencari celah mendekat ke area dari Lord. Ada 3 player, 4 player mencoba untuk bisa mendorong mundur karena beberapa pemain dimiliki oleh Fnatic Onyx. Bahkan tuh sekarang dari Resya dengan The Wave Dragon udah langsung dikeluarkan. Mereka masih berjuang dengan apa dia, tapi Resya berhasil dihancurkan. Dan sekarang siapa yang menjadi pemilik dari Lord? Sutsujin berhasil dihancurkan. Dairon berhasil mendapatkan lot tersebut. Bahkan tuh sekarang ceweknya masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut, sedikit lebih tersisa. Dan Rincia masih ada satu itu karena Kiboy berhasil dihancurkan. Tersisa seorang diri, Dairon save the day. Lord untuk RRQ memperpanjang napas mereka. 40 detik waktu tercepat rest. Mampukah seorang diri melawan 4 member dari RRQ untuk melakukan defense? Suns versus everybody. Ini dia. Apakah kita akan melihat Suns tapi tidak wipe out. Wipe out. Dan ini harusnya menjadi kemenangan untuk raja dari segala raja, RRQ Hoshi. 1-0 Israel. RRQ menunjukkan bahwa sang raja lah yang bisa menguasai game pertama. Early game mereka fall off. Tapi late game itulah waktunya mereka. Ini mapping ditambah lagi defense mechanical dan targeting. Sangat mengerikan, sangat tajam, sangat berkelas untuk RRQ Hoshi. Even melawan the forfeit champions dari MPL ID, Fnatic Onyx yang sangat masif atas